Selamat juga untuk Al dan dipanggilnya sekarang Tante Lilis ya. Tante, netizen tuh pada Nah, seperti kayak cucunya Bunda Maya, itu dalam waktu 10 hari katanya tadi dengan naik 300 gram. 300 gram. Lah kita andaikan dalam sebulan insya Allah sekitar 900 sampai 1 kilo. 900 gram. Wow, itu udah keren banget. Itu sesuai banget dengan KBR. Alisa, kakak Lilis. Keren. Neng Lilis. Teruskan, Neng Lilis, teruskan. Banyak sekali ibu-ibu yang habis melahirkan pasti capek ya. Terutama kalau dapat suami yang tidak ikutan, yang terlalu patriarki, yang merasa itu urusan perempuan, ngurusin bayi ya kan. Untungnya anak aku enggak sih. Aku tuh sampai turun tangan langsung nungguin. Jadi dia paham bahwa Alisa lagi capek-capeknya nih. Jadi dia benar-benar ikut bantuin. Nah, itu kalau dapat yang beruntung kayak gitu enak ya. Nah, kalau dapat yang ibu-ibu yang dapat suaminya saya tidak mau terganggu nih. Yang utama ASI booster yang terbaik adalah pijatan suami. Itu jos banget. Kalau udah ASI nggak perlu imunisasi seperti yang tadi kita bahas. Gimana tuh dok? Sayangnya di tanah air kita, imunisasi itu rata-rata masih sekitar 60-80%. Kita tahu bahwa ternyata banyak sekali kematian yang bisa dicegah. Seperti misalnya nih tahun 1980 ya, banyak kematian sekitar 4,9 juta anak mati sia-sia di dunia. Karena tidak imunisasi. Karena tidak imunisasi. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya LL TV. Hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu spesial. Beliau ini sering banget FYP di sosial media karena pembahasannya yang tegas dan relatable soal kesehatan dan gaya hidup modern. Beliau juga sering jadi panutan para ibu-ibu muda. Selamat datang Dr. Tan Shot Yen. Aku suka karena sampean itu orang wah siap juara. Terima kasih. Tanpa aling-aling, nggak ada basa-basi. Oke, siap. Ngomong-ngomong selamat ya, udah jadi oma muda. Oh, terima kasih. Dipanggilnya Odi. Oda. Oma muda. Oma muda. Baik, Oma muda. kebetulan. Arti kita udah sama-sama punya cucu nih. Iya ya. Oke. Cucunya dokter? Cucu saya umurnya udah 19 bulan kebetulan. Oh, juga baru berarti? Udah baru, perempuan juga. Oke, ngomong-ngomong selamat juga untuk Al dan dipanggilnya sekarang Tante Lilis ya. Tante, netizen tuh pada Lilis. Gak apa-apa. Jadi selamat untuk Al dan Sasa dan juga bayi mungilnya. Soso. Oke, Sasa, Soso, and Al. Oke, a very beautiful baby girl. Welcome to the world. Terima kasih. Nah, ini sekarang kita lagi, mumpung aku lagi sebagai oma yang masih muda yang belum ada pengetahuan, walaupun sudah punya anak 3, tapi ini akan menggali tentang masalah ASI. Yes. ASI dok. ASI eksklusif, ini banyak ibu-ibu yang di luar sana itu menganggap ASI eksklusif itu cuma 2 bulan, 4 bulan. Padahal sesungguhnya ASI apakah 6 bulan? Yes, ASI eksklusif artinya ASI doang. ASI doang itu tanpa campur-campur, nggak ada pakai pisang, kerok pisang, nggak ada air tajin. Ya. Kecuali kalau minum obat tetap masih bisa disebut sebagai ASI eksklusif. Itu artinya ASI tok, nggak pakai air minum juga sampai usia 6 bulan. Tapi bukan berarti ASI eksklusif cuma sampai 6 bulan, namanya eksklusif ya. And then setelah itu dicampur yang pengganti ASI, tentu tidak. Jadi ASI tetap diteruskan insya Allah sampai 2 tahun atau lebih. Dan usia 6 bulan sudah masuk yang namanya makanan pendamping ASI. Ya, itu kayak empasi itu bukan? Ya, makanan pendamping ASI, bukan minuman pendamping ASI. Jadi bukan susu sapi gitu kan? Bukan yang lain-lain, bukan air tajin. Enggak. Dan ASI tidak perlu diduain gitu, nggak perlu diduain. Cukup didampingi dengan makanan pendamping ASI di usia 6 bulan. Oke. Yes. Jadi yang 6 bulan adalah berarti tidak tercampur oleh apapun. Harus benar-benar ASI tok. Ya, bukan pakai madu juga. Iya. Oke, siap. Oke. Nah, ini pertanyaan buat para ibu-ibu muda nih. Apakah breast pump itu atau apa ya breast pump bahasa Indonesianya ya? Alat perah ASI itu penting banget. Apakah buat tahu berapa mililiter ASI yang bisa dihasilkan ibu? Nah ini biasanya kemakan buat orang-orang yang barangkali nggak cukup secure. Karena kan kalau kita nyatain kan nggak tahu berapa mili kan? Nggak ada mililiternya. Nah, kita punya payudara. Jadi begini loh. Jadi memang belakangan ini ada tren ya bahwa seakan-akan untuk menenangkan hati seorang ibu bahwa anak gue cukup minum nih kayak gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir itu bukan hal yang penting dan itu adalah perintilan zaman now. Jadi kalau memang betul-betul Anda pergi ke konselor laktasi, di dunia ini ada profesi namanya konselor laktasi loh ya. Nah konselor laktasi itu pasti akan memberikan arahan bahwa
ibu tuh sudah cukup. Jadi taunya dari mana saya cukup anak saya minum? Itu bukan karena kita lihat berapa liter dan sebagainya di pera-pera segala macam, tetapi karena kita bisa lihat oke, kencing bayi 1 hari frekuensinya cukup apa enggak. Ya, itu kan menandakan dia dehidrasi atau tidak. Dan dengan berjalannya waktu tentu bayi ini akan tumbuh. Nah, berat badannya yang tiap bulan ditimbang di posyandu itu cukup nggak sesuai dengan yang namanya KBM, kenaikan berat minimal. Oke. Nah, seperti kayak cucunya Bunda Maya, itu dalam waktu 10 hari katanya tadi dengar-dengar naik 300 gram. 300 gram. Nah, kita andaikan dalam sebulan insya Allah sekitar 900 sampai 1 kilo. 900 gram. Wow, itu udah keren banget. Itu sesuai banget dengan KBM. Tuh, Alisa, Kakak Lilis. Keren. Neng Lilis. Teruskan, Neng Lilis, teruskan. Gak boleh mundur, harus secure. Itu namanya confident. Jadi menjadi seorang mama itu yang paling penting adalah gua bisa, gua mampu, gua cukup. Mampu, bisa, dan cukup. Itu modal yang utama. Itu penting banget. Ya. Nah, bagaimana kalau ibunya kerja? Ini penting nih. Ibunya kerja pasti perah dong. Ya, perah itu bisa manual, bisa menggunakan breast pump, silakan saja. Nah, yang lebih penting lagi adalah hasil perahannya itu jangan pernah dikasih pakai dot, apalagi pakai botol. Oke. Nah, karena ada sebagian besar, nggak semua, sebagian besar bayi-bayi ini lalu kemudian punya kasus namanya bingung puting. Yeah. Nah, kalau udah bingput, anaknya cuma mau nyusu dari botol dot. Dia nggak mau nenen lagi sama maknya. Akhirnya maknya bukan cuma sekedar depresi, tapi lalu kemudian jadi kayak sapi perah beneran, dikit-dikit perah, dikit-dikit perah. Akhirnya kalau maknya sibuk dan sebagainya, akhirnya perahnya menjadi mundur kan, jadi berjeda. Yang tadinya 2 jam jadi 4 jam. jadi 6 Akhirnya jam. lama-lama asinya seret. Nah, kalau asinya seret siapa yang salah coba? Nggak ada yang salah, cuman akhirnya memang keberhasilan kita untuk keberlangsungan bisa menyusui insya Allah sampai 2 tahun menjadi terganggu. Ya. Karena tadi perah itu kan membuat orang menjadi harus istiqomah. Istiqomah berat, kalau ringan namanya istirahat ya. Jadi kalau seandainya dia perah terus dan dia nggak mampu, atau ada risiko anaknya jadi diare. Karena hasil perahnya harus dia beri dengan botol, dengan dot. Kalau sterilisasinya nggak benar, Ya, kita ya. kan nggak bisa menjamin seluruh Indonesia itu punya higiene kebersihan PHBS, pola hidup bersih dan sehat yang merata di seluruh tanah air, kan nggak mungkin. Jadi yang paling penting adalah direct breastfeeding, itu paling bagus banget. Dan kalau seandainya toh diperah, Anda bisa menggunakan cup feeder yang kayak seloki, bisa menggunakan pipet atau menggunakan sendok, bisa banget. Itu Ya. sebabnya kalau mau dititipin sama cucu, belajar. Aku makanya tiap hari ke sana belajar. Ini soalnya kan dia nggak dikasih botol kan, jadi bener-bener kasih kayak apa sih, kecil Kayak banget, pipet. kayak gitu pipet aja kecil gitu. Iya, Jadi- kalau maknya lagi nggak ada di situ, kita bisa memberikan dengan pipet. Keren banget. Salam dulu dong. Ini oma keren, patut jadi contoh. Tapi dok, aku mau tanya ini ya. Kalau dulu aku kan punya anak 3 sundul-sundulan nih. Oke. Terus aku pada saat aku hamil, aku stop asinya. Stopnya karena memang dilarang sama dokternya karena risiko kontraksi atau karena tiba-tiba asinya berhenti aja. Enggak, takut enggak cukup buat 2 orang ini. Nah, Itu ini salah adalah ya gue ya. Ini salah ya. Nggak ada yang bilang salah. Namanya orang belajar nggak ada salah, nggak ada baik benar salah. Jadi yang paling penting adalah, nah kalau zaman dulu ada lagi nih nenek-nenek, bukan nenek model kayak kita ya. Ada nenek mengatakan asinya perempuan hamil itu racun. Itu lebih ngeri lagi. Oh, nggak gitu juga di sih. kampung ada yang bilang katanya. Jadi seakan-akan kayak, oke, kita mau mendidik ibu-ibu supaya pertama jangan kesundulan. Yang kedua, risiko kontraksi ada. Tapi yang nggak usah ditakut-takutin kali sampai dibilangin asinya racun segala macam. So bagi mereka yang kebetulan kesundulan ya, lagi breastfeeding, lagi nyusuin, tetap hamil, nggak masalah, bisa diteruskan asal tidak kontraksi karena risikonya adalah kontraksi tadi. Oke, selama tidak kontraksi. Selama tidak lanjutkan kontraksi, aja ya. betul. Tetapi begitu bayinya lahir, tentu kita akan mengutamakan si dedek yang baru lahir. Betul. Kakaknya udah kita alihkan kepada makan yang sepenuhnya. Oke. Karena di atas 1 tahun pada prinsipnya kan nenek cuman cukup waktu mau tidur malam aja cukup. Jadi nenek itu cuma 30% dari total asupan ketika 1 tahun. Jadi anaknya sudah dominan Sudah umur makan. 1 tahun ya? Iya, jadi kalau udah 1 tahun nggak usah lah perah-perah segala macam resek gitu kan ya. Anaknya cukup dikasih makan, udah makan kayak kita kan, makan keluarga, diberi kudapan, jadi nggak perlu aneka macam persusuan. Tinggal Jadi, asinya 30%. iya, pada saat mau bobo aja nenen sama ibunya itu merakatkan bapaknya bonding. mau nenen. Bo! Ini cerita lain nih, masih siang. Oke, baiklah. Jadi dengan kata lain bahwa ASI tetap menjaga supaya anak itu mendapatkan probiotik, bisa mendapatkan enzim, mendapatkan antibodi, mendapatkan segala macam termasuk hormon pertumbuhan adanya di ASI. Nggak ada di susu yang lain. Itu keren banget. Jadi memang kenapa kita lebih mementingkan ASI dibanding susu formula? Karena
sehebat itu ASI itu ya. Tadi ada Betul. apa antibodinya? Kita ada yang namanya hormon pertumbuhan. Jadi ASI itu menumbuhkan, ASI itu menjaga, ASI itu melindungi, ASI itu juga memberikan apa namanya apa yang disebut dengan Hamlet. Hamlet itu ada istilahnya loh. Apa Jadi Hamlet itu adalah istilah bahwa human apa namanya human antibody made lethal to cancer cells. Itu keren banget. Jadi dia menjaga kanker juga. Betul banget. Jadi ASI itu memang luar biasa dan makin hari studi-studi tentang ASI itu semakin apa namanya bagus ya. Bukan berarti kita ngejulit dengan yang pakai Sufor lo ya, please. Iya. Ya, jadi orang mempunyai beberapa kasus khusus. Tetapi sekali lagi Sufor itu digunakan atas rekomendasi dokter dengan berbagai macam pertimbangan. Ada yang namanya indikasi buat ibunya, ada indikasi buat bayinya, ada juga Sufor yang sebetulnya bukan Sufor tapi itu adalah semacam pangan untuk diet khusus untuk bayi-bayi yang harus mengejar ketertinggalan berat badannya. Itu bukan susu formula komersial biasa. Ya, jadi sekali lagi tentu kalau di luar apa namanya tindakan fisiologis harus sesuai dengan arahan dokter. Itu yang paling penting ya. Dan tolong diingat ASI selalu cukup. Nah, tapi kalau misalnya ASI itu kan sangat bagus. Ya manusia pasti yang dimakan juga harus, yang diminum juga dari manusia, bukan dari sapi. Berarti gitu kan ya. Kan selain tadi ada antibodi alaminya, ada macam-macam, ada prebiotik. Ada enzimnya, ada probiotiknya. Oke, berarti cukup sebenarnya kan. Tapi kenapa perlu imunisasi? Nah, itu dia. Ini penting ya. Jadi antibodi di dalam ASI itu sifatnya general. Hanya melindungi anak ketika dia baru lahir sampai dan biasanya udah menyusut ketika dalam hitungan minggu. Nah, ibaratnya badan manusia itu perlu dilatih untuk kenalan. Nah, pertanyaannya begini. Kenapa kita punya anak mesti kita kenalin sama orang-orang? Ya kan? Supaya kita punya pergaulan bagaimana cara ngadepinnya. Begitu pula tubuh bayi itu perlu dilatih, perlu di-training supaya dia bisa menciptakan kekebalan yang spesifik. Nah, kalau antibodi di dalam ASI sifatnya kan general, umum. Ya, supaya anaknya gak gampang sumeng, gak gampang batuk pilek, so anything general gitu loh ya. Tetapi kalau ngadepin polio, ngadepin campak, ngadepin hepatitis, itu horor banget gitu loh ya. Maka itu sebabnya kenapa kita perkenalkan si bayi untuk bisa mampu membuat antibodinya. Jujur ngomong, bayi juga membuat antibodi, maka yang dimasukkan adalah vaksinasi. Jadi demam pada vaksinasi berbeda dengan kalau demam bayinya benar-benar ketempelan sama penyakitnya, itu horor banget. Kalau misalnya demamnya itu karena inflamasi, apakah itu flu, apakah itu yang lain-lain, itu kan lebih horor ya. Betul. Tapi demam dari vaksinasi jauh lebih aman. Ya, itu merupakan jadi kejadian ikutan pasca imunisasi yang biasanya ringan. Dan demam pun tidak selalu harus pakai obat. Jadi kalau misalnya demam, anaknya masih ceria, masih petakilan, jelalatan kayak gitu, nggak usah pakai obat. Tetapi kalau misalnya anaknya udah mulai sumang, udah mulai lemes, udah 38 derajat, nah biasanya dokter akan bidannya akan memberikan oleh-oleh ya, Bu, kalau nanti panas dan anaknya kelihatan sudah agak teler gitu baru diberi gitu loh. Lah kan bayi kan teler terus ya. Enggak lah, bayi kan bangun, habis itu bayi yang baru lahir ya, kan masih newborn ya. Jadi masih kadang kebanyakan tidur ya kan. Iya. Dan tidur juga itu salah satu cara dia membentuk hormon pertumbuhan. Jadi anak-anak yang tumbuh dengan baik itu tidurnya juga cukup. Oke. Nah, saya meskipun udah punya pengalaman 3 kali ngelahirin anak, tapi kayaknya masalah imunisasi agak lupa nih, karena harus belajar lagi ya. Nah, kemarin juga baby Soso udah dapat imunisasi hepatitis B. Ya. Kalau dulu zaman angkatan kita kan kayaknya nggak mesti harus dapat. Enggak, yang pertama biasanya BCG. Iya. Hepatitisnya berbayar. Oke, sekarang semua imunisasi jumlahnya sampai 14. Itu semua gratis. Bisa didapatkan di posyandu atau di puskesmas. Dan kalau ribet, kita bisa lihat buat ngapalin gimana cara ngapalinnya. Semua buku KIA kita mempunyai tabel seperti ini. Jadi kita bisa memberikan imunisasi tertentu sesuai dengan usia tertentu. KIA itu apa, Bu? KIA. Itu buku kesehatan ibu dan anak. Oh, dapat ya? Dapat. Kalau lahirnya di puskesmas itu biasanya dapat. Nah, kita punya buku KIA seperti ini ya. Jadi ada yang sekarang warnanya udah keren nih, warnanya pink gitu loh ya. Buku KIA yang baru. Nah, sekarang istimewanya buat bayi-bayi yang lahirnya kurang dari 37 minggu atau beratnya kurang dari 2,4 kilo, itu sekarang udah punya buku KIA bayi kecil. Karena kurvanya beda, karena pemantauannya beda, sampai nanti dia bisa catch up program, sampai dia udah bisa ngejer, lalu kemudian kita bisa menggunakan buku KIA yang pada umumnya seperti itu. Kalau gratis itu berarti di mana ambil imunisasinya? Posyandu gratis.
Posyandu, kalau rumah sakit bayar ya. Posyandu gratis. Siap. Jangan dilewatkan. Iya. Lumayan kalau misalnya kalian di rumah sakit, jadi kita nggak bisa ngerasain gratisan ya. Posyandu aja. Cuma ngerasain ongkir kan. Bukan lagi ongkir gratis. Oke, ini imunisasi dari mulai usia berapa kan? Kalau kemarin berarti kalau bayinya salah satu berarti kan masih 0. 10 hari ya. Usia 0, Udah bisa? ya. Langsung. Ya, itu hepatitis B. Sampai dengan nanti insya Allah sampai umur 5 tahun kita punya programnya. Nanti ada lagi namanya usia prasekolah. Ada lagi nanti imunisasi untuk anak-anak sekolah. Nah, kalau seandainya tiba-tiba ada suatu kejadian meningkat, seperti sekarang nih kasus campak lagi banyak, kita punya program khusus namanya ORI. Bukan sepatu dan tas ORI loh ya. Tapi ini ORI dari Outbreak Response Immunization. Jadi artinya ada imunisasi yang kita lakukan serentak. Justru kabar baiknya adalah bagi yang sudah pernah mendapatkan campak, ini adalah boosternya. Nah, booster itu perlu. Nah, barangkali ada yang nanya nih, dok, kayaknya anak saya udah lengkap deh, kenapa mesti diulang? Nah, ini lagi happening nih sekarang cacar nih ya. Campak. Campak. Campak tuh cacar kan? Bukan, beda. Oh, beda ya. Campak Beda. yang mana ya? Yang merah-merah ya. Itu paling sering ya anak-anak kecil ya. Semua anak bisa mengalami difteri, pertusis, batuk kerjan, tetanus, campak, cacar air. Itu wah. Nah, yang kita repotkan adalah kalau seandainya ini lalu menjadi komplikasi. Karena yang kita nggak suka tuh komplikasinya. Nah, orang zaman dulu tidak terdata dengan baik. Jadi mereka-mereka yang kasus fatal barangkali nggak kayak sekarang heboh di media sosial. Tapi sekarang kita sudah tahu bahwa ternyata campak itu buat orang dewasa aja pun itu kerap kali bisa menjadi fatal. Jadi apalagi anak-anak. Anak-anak tuh kan ibaratnya badannya masih bersih ya, belum ada apa-apa ya. Masih rentan, livernya aja jadi belum cukup usia untuk bisa melakukan detoksifikasi. Jadi kerap kali anak-anak seperti ini menjadi korban-korban yang sebetulnya bisa dicegah kalau orang tuanya betul-betul sadar dan cerdas. Ya betul. Memang kadang-kadang mencegah itu lebih bagus daripada kita sakit dan ada kejadian fatal. Dan panik, akhirnya panik. Iya, betul. Oke, Dok. Kenapa bayi banyak banget imunisasinya? Nah, kadang-kadang orang tua ini kan nggak tega lihat anaknya disuntik berkali-kali. Sebetulnya bukan perkara banyak atau sedikit ya, tapi memang dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, dengan berkembangnya vaksin, vaksin artinya obat vaksinnya, maka kita memberlakukan imunisasi untuk mencegah anak-anak dari kematian dan atau penyakit-penyakit yang akhirnya menyebabkan kecacatan. Kita bisa tahu dari banyak sekali pemberitaan, bukan cuma pemberitaan tapi juga kita punya statistik. Kita tahu bahwa ternyata banyak sekali kematian yang bisa dicegah. Seperti misalnya nih tahun 1980 ya, banyak kematian sekitar 4,9 juta anak mati sia-sia di dunia. Karena tidak imunisasi. Karena tidak imunisasi. Tetapi kemudian setelah dengan bertambahnya imunisasi yang komplit, lalu kemudian adanya keterlibatan kita semua, maka ini angkanya semua bisa ditekan. Jadi setiap hari ada sekian ratus ribu nyawa bisa diselamatkan. Nah, perkara banyak atau tidaknya itu karena semakin banyak penyakit yang bisa dicegah. Nah, kita sekarang di Indonesia sudah punya 14 penyakit yang bisa dicegah. Nah, saya pernah ngobrol gini sama orang tua. Saya mengatakan bahwa ada penyakit-penyakit fatal karena mereka tidak melihat langsung, mereka tidak lihat di ICU, makanya mereka pikir nanti paling juga baik sendiri. Nah, kalau misalnya terjadi misalnya polio nih. Polio itu kalau kena pada seorang anak itu lumpuh kan? Persis, lumpuh, jalannya diseret, kakinya kecil sebelah. Misalnya cantik-cantik lumpuh kasihan ya. Betul, gitu. Nanti ketika umur 17 nih anak cantik itu tanya sama mamanya, "Ibu, kenapa aku tidak kau lindungi?" Itu rasanya kepala mau dijedotin ke tembok sampai hancur dan juga nggak cukup. nyeselnya gila-gilaan. Betul banget, tuanya, betul banget. So kita tidak menginginkan hal itu seperti itu terjadi. Betul. Itu penting banget buat kita. Oke, misalnya nih anak lagi demam, ntar dulu deh. Jadi kelewat nih jadwalnya imunisasinya nih. Jadi kalau karena lagi demam nih, ini demam sakit berarti ya. Lagi demam sakit, terus tiba-tiba lagi jadwal imunisasi. Terus akhirnya ntar dulu aja. Jadi kita akan skip jadwal imunisasinya. Nah, tapi kalau udah kelewat gitu, kelewat satu nih, apakah tidak membuat semuanya jadwal jadi berantakan? Jawabannya tentu saja tidak. Jadi begini, ada beberapa imunisasi yang bisa kita gabung jadi satu dengan satu kali suntikan. Sekarang udah keren. Udah keren ya. Namanya pentavalen. Tapi gratis. Gratis. Jadi nggak lobangnya ada 5. Ya, itu kayak bintang kejora gitu ya bentuknya. Enggak, jadi dengan satu kali suntikan Anda sudah mendapatkan 5 jenis vaksin. Ada yang sekarang namanya hexavalen, itu isinya 6.
Jadi bukan ada 6 lobang lagi, cukup 1 lobang tapi ada 6 jenis vaksin ya. Nah, yang kayak begitu tuh sebetulnya bisa dikejar. Nah, tetapi ada vaksinasi, ada imunisasi-imunisasi yang tidak bisa kita kejar. Seperti misalnya rotavirus. Rotavirus itu adalah imunisasi untuk anak-anak bayi usia dini di usia ASI eksklusif untuk mencegah diare akibat rotavirus. Nah, kalau bayi ini udah umurnya lebih gede, udah 6 bulan ke atas, biasanya udah nggak efektif lagi. Karena badannya sudah mulai bisa ya membuat udah mulai punya antibodi sendiri betul. lah ya. Nah, yang paling kasihan kan ketika bayi masih ASI eksklusif, lalu kemudian diare berat dan ini bisa fatal. Makanya rotavirus itu kepake banget sekitar usia 3 bulan, 4 bulan seperti itu. Ya. Oke. Dan itu nggak boleh kelewat. Hanya rotavirus yang nggak boleh kelewat kan? Nggak juga, ada juga beberapa yang kalau udah kelewat bye. Apa tuh misalnya? Misalnya ada lagi seperti hepatitis B. Hepatitis B sebetulnya masih bisa dikejar sih di usia yang berikutnya. Tetapi yang kita takutkan adalah anak ini keburu kena hepatitis sebelum imunisasinya dijalankan. Iya. Nah, itu yang kasihan. Dan sebetulnya imunisasi itu kan harus ada booster. Tujuan booster adalah untuk mempertahankan supaya kadarnya betul-betul masih bisa efektif. Nah, jangan mengatakan ini cuma akal-akalan kali ya, kok bisa suntiknya 3 kali, 4 kali, buat apa sih kayak DPT 1, DP 2, DPT 3. Bukan karena akal-akalan, karena ketika DPT 1 badannya lagi dikenalin, ini gitu loh ya, kayak orang mau kenalan gitu kan. Lama-lama kan makin intens ya. Sebab kalau tidak diburu dengan booster berikutnya, 1 bulan berikutnya, maka ini kadarnya kadung turun. Jadi nggak efektif lagi. Jadi ulang lagi dari awal lagi nanti? Sebetulnya tidak, tetapi tidak efektif aja. Yang kita takutkan adalah kalau jaraknya udah kejauhan, anak ini kadung kena dengan penyakitnya, kan kasihan. Nah, itu sebabnya kenapa booster itu harus diikuti secara istiqomah. Secara benar-benar disiplin. Disiplin gitu. Jadi nggak boleh kelewat berarti ya? Nggak boleh kelewat sampai 3 bulan gitu, nggak kelewat. Kalau kelewat 1-2 minggu masih oke lah. Oke, gini dok. Kadang-kadang sebagai ibu kan nggak tega ya ngelihat anak tuh habis diimunisasi, terus anaknya besoknya demam. Terus akhirnya dia nggak mau ngebawa anak ini untuk melakukan imunisasi karena dia nggak tega aja. Harusnya kan nggak boleh ya, dia harusnya mementingkan kesehatan anak ya. Ya, ini barangkali ada 2 kasus. Kasus yang pertama adalah tadi yang seperti Bunda Maya mengatakan bahwa anaknya udah habis diimunisasi lalu demam. Itu normal-normal dan sah-sah saja karena artinya anak ini sedang berusaha membuat kekebalan tubuh. Yang mana barangkali kita udah ngomong tadi, kalau seandainya anaknya masih ceria-ceria aja, masih cengengesan, nyusunya masih oke dan sebagainya, nggak perlu diberi obat penurun panas. Tapi kalau misalnya udah 38 derajat, lalu kemudian anaknya udah mulai lesu, silakan diberi obat penurun panas sesuai dengan aturan yang diberikan oleh bidan atau dokternya. Nah, ada yang kasus kedua, anaknya belum diimunisasi tapi lagi sumeng nih. Jadi ibunya mengatakan, antar dulu deh. Walaupun ini sekarang jadwalnya, tapi ntar dulu gue takut nih. Nah, kabar baiknya adalah sekarang Anda bisa tetap pergi, tetapi sambil diperiksain anaknya. Anak ini sebetulnya kontraindikasi atau tidak boleh benar-benar diimunisasi atau ya Bu, ini kan meriang-meriang sedikit, cuman kemarin ketularan sama omnya ya, gendong-gendong kena flu, barangkali itu. Nah, tapi memang kalau seandainya Anda masih ada perasaan ragu dan sebagainya, justru sebaiknya memang diperiksakan. Nah, banyak orang memang tidak tahu bahwa demam itu adalah merupakan salah satu gejala dari suatu infeksi. Kita tidak boleh memungkiri itu ya. Nah, jadi semua virus itu pada awalnya memang gejalanya demam, pegel-pegel, nggak punya nafsu makan. Nah, mari kita periksakan dulu. Ya, jadi kalau memang akhirnya dokternya mengatakan nggak apa-apa Bu, tunda aja dulu sampai kita tahu ini demamnya sebabnya apa. Ya tunda aja nggak masalah, tapi kabar baiknya kita udah diperiksa sama dokter. Iya. Itu. Iya, betul. Jadi, supaya nanti nggak vaksin imunisasinya nggak disalahin. Ini gara-gara imunisasi nih anak gue jadi begini. Lagi periksa gitu gratis juga nggak? Ya gratis mestinya. Kalau gratis. Gratis. Pada malas lama, heran gue. Gratis, gak cuma ongkir doang. Yang suka dong gratis-gratis, mumpun dikasih fasilitas dari pemerintah ya. Betul. Hitung-hitung CKG, cek kesehatan gratis. Jadi anaknya dapat pemeriksaan juga ya kan? Iya, benar. Gratis hari ini ngapain kalian harus males-malesan? Heran deh. Saya mulai julid Eka. Oke, Dok. Ini ya, Dok. Gimana caranya? Ini banyak sekali ibu-ibu yang habis melahirkan pasti capek ya. Terutama kalau dapat suami yang tidak ikutan, yang terlalu patriarki, yang merasa itu urusan perempuan, ngurusin bayi ya kan. Untungnya anak aku enggak sih. Aku tuh sampai turun tangan langsung nungguin. Jadi dia paham bahwa Alisa lagi capek-capeknya nih. Jadi dia benar-benar ikut bantuin. Nah, itu kalau dapat yang beruntung kayak gitu enak ya. Nah, kalau dapat yang ibu-ibu yang dapat suaminya
Saya tidak mau terganggu nih. Anak lo demam nih ya, Itu ngoeng-ngoeng urusan terus. lo, Ah, kan. gitu Nah, dia. pada akhirnya membuat sang ibu ini menjadi tidak sabar atau tidak. Aduh, aku nggak mau bawa anak ini imunisasi karena nggak mau bikin anak ini rewel. Karena demam pasti rewel. Ada beberapa yang rewel ya. Nah, gimana caranya membuat ibu-ibu ini sadar dan sabar menghadapi anak pasca imunisasi nih dengan penuh kesadaran. Nah, ini asik nih ngomongin kayak gini. Jadi kita nggak boleh punya keluarga mirip kayak anak kecil yang udah pintar bikin anak kecil. Jadi yang paling pertama adalah kalau ada kelas ibu balita, sebetulnya jangan bilang ibu, tapi adalah orang tua balita. Jadi kalau misalnya nih ada acara-acara di posyandu, ada acara di puskesmas, boleh rekam loh atau minta YouTube-nya. Lalu kemudian ketika malam-malam lagi berduaan gitu, Pak nonton dong Pak. Jadi ayah siaga itu tidak hanya ketika anaknya belum lahir, tapi siaga juga menjaga anaknya. Jadi ini memang suatu hal yang memang tidak mudah. Tapi Ayah, gimana cara membuat ayah siaga dengan ayah yang kopoh-kopoh ini, yang keras kepala ini ya? ya itu sebabnya kenapa komunikasi itu lalu menjadi penting. Kalau enggak kita sebagai perempuan selalu merasa kayak tertuduh ya, menjadi orang yang selalu urusan anak bebannya ke ibu. Saya punya prinsip bahwa bikinnya berdua, Tapi ngurusnya repotnya juga sendiri. berdua. Harusnya kan begitu Begitu ya? mestinya. Jadi tentu saja nggak cuman ayah tapi juga semua orang yang perlu mendukung. Jadi keberhasilan ASI dan keberhasilan imunisasi ini adalah it takes a village to raise a kid. Jadi artinya neneknya juga bisa mendukung ya, tetangga nggak usah julid gitu kan ya. Itu kadang-kadang kan suka seliweran tuh, ada neneknya, ada tetangganya. Wong bocah api-api wae ku digawe loro gitu kan ya. Dibikin Zaman aku dulu anaknya nggak apa-apa tuh. Botol, misalnya gitu. Makanya nenek campak iku ojo talek bersih, mbok ditekan-tekani wae bocah-bocah sing campak mek kena sisan gitu kan ya. Jawa Timurnya keluar. Jadi aku langsung bawa plester. Nah, shut up. Isahali. Jadi artinya ini penting banget. Itu sebabnya kenapa pemberdayaan orang tua itu penting. Bahwa demam sumeng itu karena imunisasi tentu berbeda dengan demam atau sumeng yang dengan komplikasi. Karena apa? Karena virusnya, karena penyakitnya itu tertular dan anaknya tidak diimunisasi. Emang laki-laki Indonesia ini patriarki semua. Kok gitu ya? Iya, nggak tahu ya. Tapi emang kebanyakan bapak-bapak di Indonesia tuh masih terlalu patriarki sehingga kayak itu tadi banyak yang itu urusan perempuan ngurusin anak. Padahal kan urusan dua-duanya ya. Betul. Dan betul pada banget. akhirnya banyak sekali yang baby bluesnya juga aneh-aneh nih, ibu-ibu ini kasihan ya. Betul. Kalau betul banget. kita punya suami yang mendukung bagaimana ibunya stresnya melahirkan. Ngasih itu kan bikin stres. Nah, ini pertanyaannya. Kalau seandainya ibunya stres karena tidak didukung oleh suaminya, pengaruh nggak ASINya bakal kecil? Pasti. Jadi kecil, sedikit. Jadi gini loh, yang membuat ASI kita lancar, ya itu artinya bukan karena minum susu almond, bukan karena semata-mata ASI booster silahkan saja. Tetapi bukan itu yang utama. Yang utama ASI booster yang terbaik adalah pijatan suami. Itu jos banget. Jadi dan satu hal lagi, kebetulan kita adalah mertua yang tidak campur tangan ya. Tapi kalau seandainya nih di Jawa Tengah, di beberapa tempat Indonesia, itu banyak punya istilah disebut dengan tilik bayi. Jadi artinya tilik bayi itu artinya ketika habis melahirkan itu pasti ada mertua, ada mama mertua segala macam ikut tinggal di situ. Ini bukan cuma orang Indonesia, kebanyakan orang Asia seperti itu. Nah, alangkah baiknya mertua dan mamah yang datang itu bukan untuk ngerusui ya, bukan untuk meramaikan tentang masalah penyusuan dan sebagainya, tetapi justru untuk membantu kehidupan sehari-hari. Seperti bantuin ke pasar, bantuin masak, bantuin cuci baju, bantuin gosok baju, bantuin bersihin rumah. Itu membuat seorang ibu lalu merasa bahagia, anaknya juga diterima dengan baik, dan dia setiap kali menatap anaknya, aduh bersyukur lagi mama itu punya kamu nak, sehingga mama ada yang masakin, ada yang nyuciin dia. Itu penting banget ya. Aku sekarang cuma bantuinnya cuma sampai ini aja. Apa sih burping. Menyendawakan. Udah itu aja yang bisa aku lakukan. Karena kan selebihnya itu adalah hak ibunya untuk persis banget. Untuk dia mau ngapain ke anaknya, aku nggak berani karena udah pokoknya aku bantuin gendongin, udah gitu aja sih. Karena kalau apapun aku nggak berani ikut campur ya gitu loh. Persis banget. Nanti aturan kita sama aturan dia beda kan? Betul. Jadi berantem, tukaran, bacok-bacokan kok ya. Tukaran, betul banget. Nah, oke. Sekarang kalau mau mencoba menggoogling nih, ini banyak banget informasi simpang siur. Bingung mana yang benar. Banyak sekali hoax juga tentang seputar imunisasi.
pilih yang mana nih, Dok? Oke, sekarang begini, Beritanya atau saya informasinya? juga sebagai pengguna sosial media, saya tahu dengan istilah disebut dengan algoritma. Ya. Nah, barangkali Bunda Maya juga tahu yang disebut algoritma apa. Sekali kita ngeklik tentang lipstick, maka yang keluar muncul lipstick semua. terus, ya. Kita mau ngomong soal baju, yang keluar nanti baju semua. Bahkan ditawarin baju merek ini, baju merek itu, dan seterusnya. Sama, kalau Anda bicara tentang misalnya bahaya imunisasi. Begitu Anda menggunakan kata bahaya, tentu Anda akan ditakut-takutin oleh si algoritma tadi. Ada akun dari seberang yang mengatakan imunisasi bikin anaknya begini-begini. Ada yang mengatakan jangan imunisasi begini-begini. Nanti Anda akan kelelep sendiri. Jadi akhirnya, aduh kok segitu seremnya ya. Nah, lain halnya kalau Anda mengatakan manfaat imunisasi. Nanti Anda bisa tercerahkan, bisa baca dengan benar. Boleh saja pilih akunnya. Kalau menurut saya sih akun yang centang biru, akun yang jelas dokter ngomongnya sebagai dokter, ya. Jadi bukan seperti kayak konten kreator lalu bicara kayak dokter, itu udah nggak bener ya. Nah, Anda harus milah-milah sampai ke sana. Jadi kalau kita sudah pinter bisa memilah, ini yang ngomong siapa, kerjaannya apa, ngomongannya cocok nggak sama kerjaannya. Nah, bismillah. Informasi yang kita terima juga bisa terverifikasi. Dan kita masih bisa mencocokkan dengan akun-akun lain yang kurang lebih mempunyai profesi yang sama, kompetensi yang sama. Kalau kan nanti semua ricuh, ya kan? Tukang jual telur di sebelah sana ngomongnya lain. Ngomongin imunisasi, soalnya dia bukan dokter. Betul. Ya kan? Tukang jual SPBU di sebelah sana ngomongnya, lalu kemudian imunisasi mengandung merkuri. Wah ya susah nanti. Apalagi dia nggak bisa ngebedain merkuri yang seperti apa gitu loh ya. Ini ngerinya bukan main. Ini ngeri banget Indonesia. Yap, oke. Sama ada hoax nih soal kalau udah ASI nggak perlu imunisasi seperti yang tadi kita bahas. Tuh. Gimana tuh, Dok? Gini, saya udah ngomong juga bahwa yang namanya di dalam ASI betul ada yang namanya antibody. Tapi antibodinya tuh nggak spesifik. Jadi seperti kalau kita mengatakan di suatu negara ada yang namanya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tapi kan nggak spesifik. Yang spesifik adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, bahkan ada Polri. Angkatan Darat pun dibagi-bagi. Ada Kopassus, ada artileri, ada kavaleri gitu loh ya. Nah, yang namanya antibody spesifik itu hanya terdapat kalau kita melakukan imunisasi. Karena dari imunisasi itu akan diambil fraksi. Jadi ada yang fraksi tertentu dari virusnya, lalu kemudian diolah. Itu gunanya kenapa kita punya pabrik vaksin, supaya diolah, supaya bukan virus benerannya yang masuk ke dalam badan kita, diolah supaya aman, lalu kemudian badan kita kayak Mengenali. kenalan dong. Iya. Oh lo ya, nanti gue tandain yang kayak begini nih, gue nggak demen nih modelnya nih. Nanti dengan cara begitu, ketika yang beneran itu masuk, nih gue nggak demen yang kayak gini nih, gue kenal nih, gue pernah punya masa lalu yang tidak enak sama dia, cacat, gue demen yang kayak gitu tuh. Bismillah. Nah, itu sebabnya kenapa imunisasi sakjane ki lho. Ini adalah kerjaan gotong royong. Tahu nggak kenapa gotong? Oke, kenapa gotong royong? Karena imunisasi itu hanya bisa ngusir penyakit 100% lenyap dari muka bumi. Ini udah hampir loh. Hampir dulu tentang polio terjadi. Kita udah nggak perlu lagi imunisasi polio. Kalau seluruh negara, seluruh umat manusia itu saling bergotong royong, insya Allah 95% cakupan imunisasi terpegang. Jadi misalnya kita punya populasi di sini, kita punya 100 balita. Kalau 95% aja pada imunisasi, bismillah. Lah ya. Nah, itu menyat. Wong Jawa tuh ngomongin, kita usir dah. Kabur dah dia gitu loh ya. Karena kita punya proteksi, kita punya benteng yang erat. Nah, sayangnya di tanah air kita, imunisasi itu rata-rata masih sekitar 60-80%. Itu sebab. Datanya mengatakan karena tidak punya ilmuannya seorang ibu. Bisa jadi karena ketakutan. Atau yang benar-benar ketakutan. Betul juga, salah satu itu kontributornya. Sehingga walaupun anak kita sudah diimunisasi, punya risiko tetap kena. Loh, kalau gitu bego-begoin banget dong, udah diimunisasi masih kena. Nah, masalahnya adalah kena tetapi tidak separah kalau kita tidak diimunisasi. Yep. Kalau tidak diimunisasi, maka risikonya ada komplikasi dan sebagainya sampai masuk ICU atau sampai cacat. Sedangkan kalau yang sudah diimunisasi ya masih kena-kena dikit, masih batuk, masih suweng segala macam, tapi ya jauh lebih ringan lah gejalanya. Iya. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Tetangga gue perasaan gak diimunisasi, anaknya baik-baik aja. Ntar dulu, dia baik-baik aja karena dia bergaul dengan teman-temannya yang udah diimunisasi. Makanya anak ini terlindungi secara kelompok. Tetapi sekali lagi, kita yang namanya statistik gak bisa dong sampel satu berlawanan dengan sampel satu. Kita harus punya sampel misalnya 1 juta anak yang diimunisasi dengan 1 juta anak yang tidak diimunisasi. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, jadi sekali lagi, kita ngomong kayak gini aja udah dibilang budak vaksin loh Bu. Tenang aja. Kita ngomong kayak gini bentar-bentar udah bilang, itu kayaknya Bunda Maya sama Dokter Tan itu udah dibayarin deh.
Sakit nggak lo? Gua kasih Enggak tahu gitu, nih. aku dulu ya ada vaksin COVID keluar 1. Vaksin COVID 2, vaksin tidak, aku pokoknya isinya udah nggak tahu apa nih vaksin apa aja isinya. Pokoknya aku lebih setuju itu karena aku lebih nggak mau kena resiko. Oke, dan kita cuma ngomong satu hal bahwa kita mau menjelang Indonesia Emas tahun 2045. Dari studi yang sudah ada teman-teman, kita tahu banget bahwa imunisasi mencegah salah satu kontributor mencegah stunting. Nah, sebab kalau anak ini sering sakit-sakitan ya, anak ini diare bolak-balik, anak ini lalu bronkopneumonia karena komplikasi dari campak. Tahu deh, anak batuk saja itu makannya susah setengah mati, apalagi anak udah pakai selang segala macam, itu melorotnya bisa 1 kilo dalam seminggu. Sementara buat naikinnya aja ibunya ngos-ngosan. Naik 1 on boro-boro, naik 2 on apalagi. Jadi kita bisa bayangkan bahwa tentu saja imunisasi ini merupakan kontributor yang sangat bagus untuk mencegah anak untuk tidak stunting. Apalagi kalau ini imunisasi memang kita khususkan bagi anak-anak di bawah usia 2 tahun kan, gitu loh ya. Jadi kita tahu banget itu rentan banget anak-anak ini mudah sakit. Sebab sakit itu adalah sabotase tumbuh kembang. Jadi ibaratnya kita lebih baik mencegah daripada anak kita sakit. Setuju banget. Itu aja sih Yes. sebenarnya. Yes. Anakku semuanya full imunisasi. Anak saya juga, apalagi cucu saya. Hore! Nah, ini rezeki banget ya aku bisa ketemu sama Dokter Tan karena ini beliau adalah sumber informasi yang benar dan terpercaya. Jadi terima kasih dokter sudah Dengan kasih senang hati. sharing kepada ibu-ibu yang mungkin baru melahirkan juga atau mungkin ibu-ibu yang bakal mau melahirkan. Mudah-mudahan konten kami bisa mengedukasi, termasuk ini edukasi juga buat para menantu aku yang baru juga ngelahirin dan yang bakal nanti hamil ya kan. Mudah-mudahan bisa berguna buat semuanya. And makasih. Amin. Semua ke kantor Pejaten and see you in the next content. Bye. Jangan lupa imunisasi. Imunisasi dan ASI.